Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi dalam Islam dan isu kontemporer. Bab 1, perdamaian dan kerukunan antar agama. Memasuki yang keempat, berkenaan dengan mungkinkah tingkatan akan berbeda jika otentitas sama. Bila semua rasul sejajar dalam hal otentisitas, apakah berarti mereka juga sejajar tingkatannya? Jawaban atas pertanyaan ini adalah memperhatikan berbagai aspek. Para rasul berbeda dalam mutu kepribadiannya dan dalam cara mereka mengemban tanggung jawabnya. Sepanjang menyangkut keakraban hubungan mereka dengan Tuhannya dan status relatif posisi mereka dalam pandangan Tuhan, Nabi dan Rasul bisa saja berbeda satu dari yang lainnya. Penelitian mengenai sejarah para Rasul sebagaimana dikemukakan dalam Injil, dalam Al-Quran dan kitab-kitab lainnya mempertegas kesimpulan tersebut. Al-Quran mengakui adanya perbedaan status para rasul tersebut, tetapi dengan cara yang tidak mengusik batin manusia. Al-Quran yang menyatakan tidak ada perbedaan sepanjang menyangkut otentisitas wahyu dari Tuhan antara seorang rasul Tuhan dengan yang lainnya, menyatakan bahwa inilah rasul-rasul yang telah kami lebihkan setengahnya, rasul yang telah kami lebihkan dari yang lain. Di antara mereka ada yang Allah bercakap setengahnya dari yang lain. Di antara mereka cakap dengan mereka dan setengahnya dia hanya tinggikan. Ada yang Allah bercakap-cakap dengan mereka dan setengahnya dia hanya tinggikan derajatnya. Quran surah 2 surah Al-Baqarah ayat 254. Jika kita terima pandangan tersebut, tentunya kita bertanya dengan pandangan tersebut. Tentunya kita tanya siapa yang menduduki tingkatan tertinggi di antara para rasul tadi. Hal ini merupakan masalah yang peka, namun kita tidak dapat menutup mata akan pentingnya permasalahan ini. Para pengikut dari semua agama menyatakan bahwa pendiri agama mereka adalah yang tertinggi derajatnya dan tak ada seorang pun yang dapat menyamai kedudukannya. Menyangkut keagungan, harga diri, kerendahan hati, kehormatan, dan dalam semua hal yang berkaitan dengan kenabiannya. Lalu, apakah Islam juga memaklumkan bahwa Nabi Muhammad SAW, wujud Nabi suci dari Islam, sebagai yang teragung dari semua Rasul? Benar, Islam menyatakan secara tegas keagungan dan kelebihan Nabi Muhammad SAW dibanding semua Rasul yang pernah diturunkan di muka bumi. Hanya saja ada perbedaan yang tegas antara Islam dengan agama-agama lainnya dalam menyikapi maklufat tersebut. Pertama, yang harus disadari adalah bahwa tidak ada agama lain selain Islam yang mengakui universal kenabian. Kalau bangsa Yahudi menyatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah Rasul yang paling akbar, mereka tidak membandingkan Nabi Musa dengan Buddha, Krishna, Isa alaihissalam ataupun Nabi Muhammad SAW, karena mereka menyangkal kebenaran dan keabsahan para pendiri agama lainnya. Dengan demikian, acuan bangsa Yahudi mengenai nabi-nabi adalah mereka yang tersebut dalam kitab perjanjian lama, dan mereka yang tidak termaktub di dalamnya tidak akan diterima. Nabi-nabi yang tidak disebutkan di dalam Injil sama sekali dianggap tidak ada. Dengan demikian, pandangan mereka atas
supremasi kenabian Yahudi tidak sama dengan pandangan Islam. Hal yang sama juga ditemukan di dalam agama Buddha, Zoroaster, agama Hindu, dan lain-lainnya. Ada perbedaan lain yang perlu dicermati juga. Jika kita berbicara mengenai nabi-nabi, mereka ternyata tidak selalu menganggap tokoh suci keagamaan mereka sebagai nabi. Konsep kenabian dan kerasulan sebagaimana dipahami di dalam agama Yahudi, Nasrani, dan Islam tidak sama dengan pandangan yang dianut oleh sebagian besar agama-agama lainnya. Mereka memandang pendiri agama mereka sebagai tokoh suci, dewa, atau reinkarnasi Tuhan, atau bahkan Tuhan itu sendiri. Melihat sudut pandang ini, dari sudut pandang agama Nasrani, Nabi Isa alaihissalam perlu dianggap sebagai kekecualian. Islam memandang semua dewa-dewa, reinkarnasi, atau putra atau anak-anak Tuhan tersebut sebagai nabi dan rasul yang kemudian setelah berjalannya waktu didewakan oleh para pengikutnya. Menurut Islam, pendewaan tokoh-tokoh suci dari berbagai agama ini merupakan proses yang berjalan secara berangsur dan bukan rekaan spontanitas pada masa Nabi bersangkutan. Mengenai hal ini akan kita bahas lebih lanjut. Kalau Islam menyatakan bahwa pendirinya adalah yang teragung dari antara semua rasul, pandangan ini mencakup semua tokoh suci dari semua agama dalam pengertian sebagaimana yang dipahami dalam konsep kenabian dalam Islam ataupun Yahudi. Perlu diingatkan kembali bahwa Islam menganggap semua pendiri agama adalah semata-mata manusia biasa yang ditinggikan oleh Tuhan ke derajat kenabian. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dapat disampaikan berkenaan dengan mungkinkah tingkatan akan berbeda jika otentitas sama. Semoga kita dapat memahami. Sampai berjumpa di lain kesempatan untuk melanjutkan permasalahan ini. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wassalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.